Akala ko hindi ka napupunta. Kain ka na, huwag ka maya. Ito, try mo. Masarap yan. Bakit? Ano ikaw? Na importante yung masaya ka o hindi eh. Nangyari sa'yo? Gusto ko lang naman maging masaya. Hindi ka lang dito. Sulitnya mencari pekerjaan dan minimnya lapangan pekerjaan membuat Ariel yang saat itu baru lulus sekolah mengharuskan dirinya merantau ke ibu kota untuk mengurus beberapa dokumen yang akan membawanya kerja ke Singapura. Untungnya Ariel punya saudara sepupu yang dengan senang hati mau menampungnya untuk mengurus kebutuhannya di kota. Kuito adalah saudaranya Ariel yang beberapa minggu ini kebagian kerja shift malam. Ia mempunyai pacar yang bernama Lilibet yang sering menginap di rumahnya. Ariel yang saat itu lagi ngeberesin barang-barangnya, tak sengaja ia mendengar suara mantap-mantap dari kamar sebelah, yakni suara nada dering kenikmatan Lilibet dan Kuito yang lagi bercocok tanam. Bocah polos tapi nggak polos-polos banget itu sepertinya ikut sange. Tangannya pun tak terkondisikan ikut memetik gitar dan merasakan gesekan-gesekan mantap yang ia lakukan sendiri. Dan tak lama si Ariel colai guys. Fun fact-nya, ketika Ariel lagi asik colai, tak sengaja pembantunya yang bernama Marissa itu datang dan ngelihat cuy. Tapi tenang, Marissa sangat support majikannya dalam hal beginian. Keesokan paginya ia melihat pemandangan yang segar. Ia melihat wanita cantik yang bikin ia meringis karena wanita itu adalah tetangganya yang bernama Christine. Ariel menanyakan siapakah wanita tetangganya yang seksi itu pada Kuito. Kuito menjelaskan bahwa Christine adalah wanita simpanan suami orang. Karena terlalu berbahaya, Kuito juga memperingatkan Ariel untuk tidak menyenggolnya, apalagi menyukai Christine agar tidak berurusan dengan tetangganya itu. Edman adalah seorang pengusaha tajir yang sudah mempunyai istri. Namun karena ia tak bahagia dengan istrinya, tak jarang ia pulang ke rumahnya sendiri dan ia memilih Christine sebagai istri simpanannya. Christine harus siap melayani Edman setiap saat kapanpun dan dimanapun. Christine terpaksa harus menjadi istri simpanannya tak lain karena uang dan karena masih ada keluarga dan saudaranya yang harus dinafkahi. Sebagai bentuk imbalan, Christine selalu meminta uang pada Edman dengan alasan untuk sepupunya di kampung yang saat ini lagi butuh uang. O yan, tingin mo ka naman. Ang laki na ng utang na loob mo sa akin. Tak ingin saudaranya itu menyukai Christine, Kuito mengenalkan Ariel pada Marla untuk berkencan. Marla sendiri adalah sahabatnya Lilibet yang saat ini satu sekolah dengannya. Siang itu mereka merayakan party kecil-kecilan dengan sebotol ciu yang mereka minum. Bocah polos tapi nggak polos banget itu terpaksa ikut minum ciu untuk menghargai saudaranya. Karena terbawa suasana dan saking banyaknya minum, Marla mulai memancing-mancing Ariel dengan menggesekkan anunya. Ariel pun juga agak sange karena efek minum ciu itu ditambah ngeliat Lilibet dan Kuito iclik di depannya. Hal itu memicu Marlin dan Ariel untuk segera push rank di dalam kamar. Siang itu, Sedes sebagai seorang pembantu di rumahnya Christine meminta izin untuk pulang beberapa hari dengan alasan karena suaminya sedang sakit dan membutuhkan perawatannya. Karena saat itu listrik di rumahnya Christine mati,
Dan karena dirinya kini tinggal sendirian tanpa seorang pun, ia meminta bantuan pada Ariel untuk membenarkan listrik di rumahnya. Tak lama setelah listrik itu menyala, Christine menawarkan untuk ngopi bareng di rumahnya dan menceritakan diri mereka masing-masing. Meskipun Ariel mengetahui bahwa si Christine adalah istri simpanan, ia tetap tak gentar untuk mendekati Christine karena sebenarnya mereka saling tertarik. Lagian, siapa juga yang mau menolak tobrut pujaan para satpam komplek ini, ya kan? Sebagai saudara yang baik, Kuito selalu mengingatkan Ariel untuk tidak mendekati dan menjauhi Christine, wanita yang berbau masalah itu. Namun karena sedang dimabuk asmara, si Ariel malah menyepelekan peringatan Kuito dan menganggap ini semua hanya candaan. Tak mempan dengan peringatan itu, Ariel mengulangi hal yang sama seperti kemarin malam untuk mendatangi rumah Christine. Kali ini mereka makan malam bersama dan tipis-tipis minum bir dengan gaya santai. Saking santainya, Christine menceritakan penderitaan kisah hidupnya yang ia rasakan selama ini sampai menangis sesenggukan pada Ariel. Tak ada yang bisa dilakukan Ariel selain mengpuk-puknya agar Christine merasa tenang di sampingnya. Lalu tak lama karena Christine terbawa suasana, ia menyuruh Ariel mendekat untuk memeluknya dan terjadilah hal-hal kegiatan negatif yang ditunggu-tunggu para cublikers. Ya kalian tahu lah ya ngapain. Aku tak bisa. Keesokannya si Edmund datang ke rumah Christine untuk meminta dirinya melakukan permohonan untuk kotak brankas di bank. Entah apa tujuan Edmund melakukan hal tersebut karena tak ada penjelasan yang jelas dari film ini. Yang pasti saat itu Edmund memerintahkan Christine untuk mengisi beberapa form permohonan dan memasukkan uang sebanyak isi tas penuh itu ke dalam brankas yang ada di bank. Malamnya seperti biasa si Ariel dan Christine melakukan iclik jatah rutinan sampai dengkul geter. Malam itu juga si Christine meminta bantuan pada Ariel untuk melakukan rencana rahasia dengan tujuan untuk menyuntikkan insulin pada si Edmund. Karena hal itu menurutnya sudah termasuk kriminal, jelas si Ariel menolak ajakan itu. Dan ia segera pergi meninggalkan Christine karena tak ingin ikut campur masalahnya. Namun sayang sekali saat keluar dari rumahnya Christine tanpa sepengetahuan Ariel, seseorang telah merekam aksinya itu. Hari apes gak ada di kalender, jelas keesokan paginya ia terculik dan tersekap oleh anak buah Edmund dan si Edmund pun menghajarnya habis-habisan. Edmund tak terima jika istri simpanannya itu telah tericlik oleh berondong gatal bersosis kecil ini. Karena si Ariel sangat ketakutan dengan apa yang akan dilakukan Edmund, ia sampai ngompol di celana guys. Melihat Ariel seperti itu, akhirnya mereka melepaskan Ariel dan memberinya sebuah pelajaran untuk tidak mengulangi hal yang sama. Mengetahui hal itu, Kuito mengomeli Ariel karena dirinya sudah mewanti-wanti agar gak kalap dengan wanita simpanan itu. Di waktu yang sama, si Christine mendapat perlakuan penslidingan yang dilakukan Edmund hingga suara jeritannya terdengar dari kamarnya. Meskipun sudah tersliding dengan brutal, malam itu Edmund yang sangat kesal juga sempat mengiclik Christine dengan brutal tanpa perlawanan. Meskipun mereka sudah kena yang brutal-brutal, nyali Christine bisa dikatakan sangat berani karena dia dengan tidak tahu dirinya mendatangi rumah Ariel dan memohon agar tetap ingin membantu menjalankan rencananya itu.
Sebenarnya si Ariel menolak karena ia tak ingin terjadi sesuatu dengan pekerjaannya di luar negeri itu. Namun si Christine meyakinkannya dan berjanji rencana itu tidak akan mempengaruhi pekerjaannya. Sebagai bonusnya, Christine memberikan salam icelik pada Ariel agar ia merasa lebih rileks dengan perencanaan itu. Mana efektif yung insulin? Ano ba gagawin ko? Di malam selanjutnya, sesuai dengan rencana tepat di malam jatah rutinan Edman, Christine telah memberikan obat tidur di minuman yang akan diberikan pada Edman. Tepat saat akan mengincirik si Christine, Edman telah menghabiskan minuman itu dan tak lama dirinya telah tak sadarkan diri. Sedang si Ariel di rumahnya harap-harap cemas menunggu kabar dari Christine untuk segera menjalankan aksinya. Tak lama Christine menelpon dan menyuruhnya untuk segera datang ke kamarnya untuk membantu memindahkan tubuh si Edman. Namun yang terjadi ternyata si Edman terbangun dan tersadar. Dirinya segera menghempaskan si Ariel dan Christine. Meskipun berbadan kekar, namun tubuhnya sangat lemah dan sempat pingsan bentar doang guys. Lalu Edman yang udah geram tak banyak berpikir, ia langsung mensliding Christine yang tak tahu diri itu. Edman sangat kesal dan sakit hati dengan perlakuan Christine padanya. Tak lama si Ariel balik sadar dan segera menolong Christine dari perslidingan Edman. Dengan cepat ia mencublikan insulin itu pada Edman. Dan seketika Edman tak sadarkan diri sampai akhirnya ia meninggoy. Setelah aksi sliding-slidingan itu, Christine menyuruh Ariel segera pulang sebelum ada orang yang melihatnya. Udah gitu doang jir. Keesokan paginya telah terjadi keributan di depan rumahnya bahwa polisi telah menemukan si Edman yang sudah meninggoy. Dan beberapa barang di rumah tersebut telah hilang dibawa lari oleh Christine. Ariel yang sebenarnya ketar-ketir ngelihat itu, ia berpura-pura tak tahu apa-apa dan berusaha tenang dengan apa yang terjadi. Karena hanya dirinya waktu itu yang mengenal dekat dengan Christine, ia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sedang di lain tempat, dengan mudah Christine pergi membawa isi brankas yang pernah ia serahkan pada bank waktu itu dan membawanya kabur uang tersebut dengan seorang pria yang dulunya mengaku sebagai sepupunya Christine. Yang ternyata orang tersebut adalah pacarnya si Christine sendiri. Dan film pun selesai. Dari film ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa jangan mudah untuk mempercayai seseorang, karena orang yang terlihat baik tidak selamanya baik. Terkadang tak semua cerita harus kita percaya dan tak semua kata-kata harus kita ikuti. Dari kejadian film ini, ucapan dan janji manis hanyalah sebuah racun. Oke guys, cukup sekian untuk pencuplikan film hari ini. Semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Jangan khawatir karena seperti biasa link full film ada di kolom komentar. Salam Cublikers.